Sebentar. Izin nanya Pak, kalau sorry sorry. Kalau terjadi fraud, jaminan keamanan apa ya? Karena perusahaan asing Australia dan emasnya di Singapura. Oke, kita lihat peraturan langsung ya. Jaminan keamanan ada nggak? Nah, ini. Ya, sekaligus tadi ada pertanyaan tentang OJK juga ya. Saya langsung jawab ya. Kita lihat peraturan resmi dulu ya. eh Tentang emas digital, Bapepti emas digital, Bapak Ibu. Oke, ini peraturan langsung dari Bapepti. Sorry, ini dia ya. Ini kita masuk langsung ke website Bapepti, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa download langsung sendiri nanti tentang digital goal ya. Nah, saya jawab dulu tentang ada OJK nggak? Ah, tadi ada saya lihat chatting sekilas tentang pertanyaan ada OJK atau tidak. Dan ini setiap minggu selalu muncul dan kita harus jawab lagi. Di sini OJK menyatakan ya, terhitung tanggal tahun 2019 ya. Oke, tahun 2019 OJK menyerahkan pengaturan aset kripto dan komoditi emas fisik digital kepada Bapepti ya, dalam hal ini Kementerian Perdagangan Bapak Ibu. Ya, jadi otoritas ini sudah diserahkan ke Bapepti. Jadi sekarang menjadi ranah Bapepti. Dan apabila ada perusahaan yang sedang ya atau telah mengajukan permohonan kepada OJK akan dikembalikan kepada Bapepti. Jadi OJK nggak ngurus hal begini Bapak Ibu. Ya, semua sudah diserahkan ke Bapepti sebagai otoritas atas kedua topik di atas yaitu emas dan aset. Ya, OJK akan mengarahkan perusahaan tersebut agar berkonsultasi dan mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepti. Ya, oke, sampai sini duduk ya, bukan bukan ranah OJK tapi ranahnya Bapepti. Tapi OJK akan membuat tim kecil ya. Di dalam itu ada OJK-nya, ada Bank Indonesia-nya, ada Bapepti-nya untuk tujuan koordinasi untuk pengawasan Bapak Ibu. Dan banyak lagi peraturan-peraturan yang nanti Bapak Ibu bisa baca di sini step by step, termasuk syarat ketentuan. Yang pertama saya simpulkan aja, kita harus terhubung dan tercatat di Bursa ICDX, ya Bursa Berjangka Resmi Indonesia. Semua transaksi kita itu tercatat di bursa dan diawasi serta diaudit baik oleh Bapepti maupun lembaga-lembaga syariah. Oke, yang kedua kita harus setor modal awal 100 miliar Bapak Ibu. Setor modal awal 100 miliar. Kita juga harus setor jaminan emas 10 kilo. Ya, jaminan emas 10 kilo. Nah, saya hanya bisa menunjukkan bukti setoran emas. Ya, perusahaan kita sudah melaksanakan semua ini. Ya, sudah melaksanakan semua ini. Saya coba cek dulu ya. Mana filenya ini? Sudah menyerahkan jaminan emas 10 kilo, tapi kalau rekening yang 100 itu kan memang namanya mutasi bank Bapak Ibu, itu tidak boleh di-share ya. Nah, itu pelanggaran ya. Pidananya ada itu. Tidak untuk publik kalau mutasi bank. Tetapi kalau jaminan emas 10 kilo, nah ini kita sudah lihat, kita sudah masukkan di PT Brankas, anak perusahaannya Antam Bapak Ibu, ya, sebanyak 10 kilo. Inilah salah satu jaminan ya yang dipegang oleh pemerintah, oleh negara. Oke, karena adanya jaminan tersebut, maka di sini muncul siaran pers. Bapak Ibu bisa lihat siaran pers Bapepti tentang emas digital. Nah, Bapak Ibu bisa baca sendiri langsung di website Bapepti, tidak ada rekayasa ya. Langsung cek sendiri, benar nggak nih? Nah, ini siaran pers 17 Januari 2021 ya. Badan Pengawas Berjangka Bapepti memulai era baru dalam perdagangan fisik emas. Nah, secara digital ya, emasnya harus fisik. Digital ini hanya teknologinya untuk transaksi seperti m-banking. Kini investasi emas tidak terbatas pada kepemilikan fisik, tapi dapat bertransaksi secara daring. Jadi transaksinya secara daring online ya, melalui perdagangan fisik emas digital. Meski dilakukan secara digital,
fisik emasnya ada di lembaga penjamin, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tanya jaminannya apa? Jaminannya sudah diletakkan sebelum kita order. Fisik emasnya sudah ada di lembaga penjamin, Bapak Ibu. Ya. Dan Kemendak di sini menyatakan menjamin perdagangan fisik emas digital ini mudah, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi yang jamin di sini adalah Kemendak, bukan saya, bukan KIM. Kenapa Kemendak berani menjamin? Karena memang ada jaminan yang dipegang dan ada modal awal yang diawasi, Bapak Ibu. Dan jaminan 10 kilo itu apabila berkurang 2,5 kilo saja, itu perusahaan KIM harus lengkapi menjadi 10 kilo balik. Jadi dia nggak bisa berkurang lebih dari 2,5 kilo. Jadi supaya jaminan itu tetap terjaga. Nah ini. Jadi kalau Kemendak sudah menjamin, satu-satunya bidang usaha yang saya tahu yang ada pernyataan Kemendak menjamin itu baru emas ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cari semua izin yang dikeluarkan oleh Bapepti atau Kemendak. Tidak satupun ada jaminan dari Kemendak. Hanya emas ini, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya gimana jaminannya, ya ini Kemendak udah menjamin. Kalau negara udah menjamin, Bapak Ibu masih nggak percaya, ya itu balik kepada pemikiran masing-masing ya. Dan kita lihat latar belakang perusahaan kita bukan perusahaan abal-abal, bukan perusahaan yang baru kemarin, ya. Dia sudah taruh uangnya juga di saham, di bursa Nasdaq juga, itu juga triliun biayanya untuk masuk Nasdaq. Dia sudah beli saham daripada Besra Gold itu juga triliun, Bapak Ibu. Kira-kira ini perusahaan scam mau lari atau tidak? Apakah Tidak, ada Pak. tunjukkan saya satu alasan saja perusahaan ini untuk lari, ya kan? Tidak ada beban sistem, tidak mungkin dia lari, Bapak Ibu. Nah, tapi balik kepada pemikiran kita masing-masing ya. Nah, silakan. Malah kalau saya menyatakan simpan uang di KL lebih aman daripada simpan uang di bank. Kalau Bapak Ibu mengerti tentang sistem bank, mungkin Bapak Ibu ya mungkin kalau uang kita hanya di bawah 100 juta masih oke lah. Tapi kalau orang-orang yang punya uang sudah 10 miliar ke atas, dia takut taruh di bank karena dijamin cuma 2 miliar doang, Bapak Ibu. Taruh 100 miliar, yang dijamin cuma 2 miliar doang. Ada apa-apa ya goodbye. Ya, Bapak Ibu boleh tanya lagi aturan dari bank berapa uang yang dijamin di bank? Hanya 2 miliar. Ya. Kalau di sini semua 100% diasuransikan di Lloyd London, Bapak Ibu. Mau 1 triliun pun emas Anda taruh di sini, itu garansi di Lloyd London. Oke, nah demikian jawaban dari saya.